Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai kenali kesulitan belajar spesifik pada anak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusif karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Pada kelompok 4 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Nurliana dengan NIM A1N1230057. Yang kedua Putri dengan NIM A1N1230017. Yang ketiga Indrianingsi dengan NIM A1N1230087. Yang keempat Muhammad Imran Sukapradiansa dengan NIM A1N1190035. Pada materi pertama, kenali kesulitan belajar spesifik pada anak, akan dijelaskan oleh Saudari Putri dan akan disusul oleh Saudari Indrianingsi. A. Pendahuluan. Dunia akademis menuntut anak untuk bisa fokus dan intens menerima pendidikan dalam setting sekolah. Dalam hal ini, anak atau siswa secara tidak langsung juga dituntut untuk memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang berkaitan dengan kemampuan berpikir antara satu anak dengan anak lainnya tidaklah sama. Selama ini yang diketahui bahwa kemampuan berpikir berhubungan dengan tingkat inteligensi seseorang. Namun sebenarnya tidak hanya inteligensi saja yang diperlukan dalam proses pembelajaran di sekolah, karena pada anak tertentu mereka mengalami kesulitan belajar spesifik yang kemudian menghambat dalam proses pembelajaran di sekolah. Salah satu bentuk kesulitan belajar spesifik yang sering dialami oleh anak misalnya saja disleksia. Anak yang mengalami disleksia yang dalam hal ini termasuk dalam kesulitan belajar spesifik yang banyak akan mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. B. Kesulitan belajar spesifik. 1. Pengertian kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik menunjukkan suatu kondisi di mana anak atau individu yang diyakini mempunyai tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam hidupnya. Kesulitan belajar spesifik inilah yang kemudian disebut sebagai disleksia atau kesulitan belajar terutama di area berbahasa tulis, bahasa lisan, dan bahasa sosial. Diskalkulia atau kesulitan belajar terutama di area hitung, dan disgrafia atau kesulitan belajar terutama di area menulis. Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments 2005 atau 2005, secara umum, anak dengan kesulitan belajar spesifik adalah kesulitan yang dialami anak yang berupa hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Definisi kesulitan belajar spesifik sebagai suatu terminologi umum yang dikaitkan dengan hambatan atau kesulitan dalam penguasaan dan penggunaan dari aktivitas mendengar, berbicara, membaca, menulis, berpikir, atau kemampuan matematik. 2. Bentuk kesulitan belajar spesifik. Pada kesulitan belajar spesifik terdapat dalam beberapa klasifikasi berdasarkan kesulitan yang dihadapi. Sandroch 2012 menyatakan bahwa terdapat 3 macam kesulitan belajar pada anak, antara lain 1. Disleksia atau individu dengan kesulitan dalam hal membaca dan mengeja. 2. Dyscalculia, individu kesulitan dalam menggunakan konsep hitung. 3. Dysgrafia, individu dengan kesulitan dalam menulis
dengan tangan. C. Disleksia pada anak. 1. Pengertian disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani yaitu dyes yang berarti kesulitan dan leksia yang berarti kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan mengolah kata-kata. Menurut Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Dr. Kristiani Dewi SPA menjelaskan bahwa disleksia merupakan kelainan dengan dasar kelainan neurobiologis dan ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat atau akurat, dalam pengejaan dan dalam kemampuan mengode simbol. 2. Ciri-ciri disleksia. Berikut ini tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua. Yang pertama, kesulitan mengenali huruf atau mengajarnya. Yang kedua, kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara teks struktur, misalnya esai. Yang ketiga, huruf tertukar-tukar, misal B tertukar D, P tertukar Q, M, W, S tertukar Z. Yang keempat, daya ingat jangka pendek yang buruk. Yang kelima, ketika mendengar sesuatu tentang perhatian pendek. Daya diskalkulia pada anak. 1. Pengertian diskalkulia. Menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders 5 tahun, bahwa gangguan matematika adalah salah satu gangguan belajar. Gangguan matematika dikelompokkan menjadi 4 keterampilan yaitu A. Keterampilan linguistik yang berhubungan dengan mengerti istilah matematika dan mengubah masalah tertulis menjadi simbol matematika. B. Keterampilan perseptual, kemampuan mengenali dan mengerti simbol dan mengurutkan kelompok angka. C. Keterampilan matematika penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar dan urutan operasi dasar. D. Keterampilan atensional, menyalin angka dengan benar dan mengamati simbol operasi. Ciri visual kuliah. Yang pertama, gangguan hubungan keruangan. Yang kedua, anormalitas persepsi visual. Yang ketiga, asosialisasi visual materik. Yang keempat, perseverasi. Yang kelima, kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang keenam, performansi IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ 18. E. Disgrafia pada anak. 1. Pengertian dan ciri-ciri disgrafia pada anak. Santrok 2012, Mandev Hisikan digraf A sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dan komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgraf ia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Beberapa karakteristik anak dengan disgrafia sebagai berikut. Yang pertama, terlalu lambat dalam menulis. Kedua, salah arah pada penulisan huruf dan angka. Yang ketiga, jarak antar huruf tidak konsisten. Yang keempat, terlalu miring. Yang kelima, tidak tepat dalam mengikuti garis. F. Intervensi kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik yang dialami oleh siswa yang kemampuan rata-rata normal disebabkan oleh banyak faktor sehingga dapat menghambat tercapainya potensi akademik sesuai dengan harapan. Dengan demikian, IQ yang belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap anak didik, para pendidik perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar spesifik pada siswa biasanya tampak jelas dan menurunnya prestasi akademik atau belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan atau bagian penutup dari materi kenali kesulitan belajar spesifik pada anak. Jadi, kesulitan belajar spesifik jika dikenal sejak dini dan diintervensi dini dengan teknik serta metode yang tepat
dan terstruktur, maka akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Sikap positif orang tua terhadap anak kesulitan belajar spesifik dapat membangun motivasi pada anak, lebih mengarah pada penciptaan suasana hati agar anak tidak rendah diri, membuat anak termotivasi dalam konteks akademis, dan membuat anak tidak frustasi. Jika orang tua dapat bersikap demikian, maka celaan terhadap anak dengan kesulitan belajar spesifik sebagai anak bodoh, anak malas, dan anak nakal menjadi tidak ada lagi. Apabila jika terjadi salah kelola, tidak jarang akan berakhir menjadi kasus yang berat, disertai dengan self-esteem yang rendah dan seringkali dengan kecemasan luar biasa. Stres, depresi, bahkan beberapa kasus berakhir dengan bunuh diri. Oleh karena itu, dukungan moral dari orang tua juga menjadi bagian yang sangat penting. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan saya mewakili teman-teman kelompok 4. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.